Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada teman-temanku semuanya yang telah mampir di Ubay Channel, dan khususnya buat kalian yang telah mengklik tombol subscribe bahkan sampai share ke yang lain. Teman-teman, hari ini spesial sekali ya, tanggal 6 Maret 2020. Ini hari yang spesial karena apa? Karena tepat sebulan dari saya mengupload video pertama. Ya, saya mengupload video pertama itu tanggal 6 Februari 2020 dan sekarang tanggal 6 Maret 2020. Dan apa yang spesial teman-teman? Ketika di video sebelumnya saya telah membuat kejutan, dalam jangka waktu 5 hari saya mendapatkan 1000 sub, dan sekarang dalam jangka waktu sebulan bahkan kurang saya mendapatkan kejutan dari Allah atau hadiah dari Allah, yaitu apa? Mendapatkan 4000 jam teman-teman, dalam waktu 1 bulan kurang, nggak ada 1 bulan. Karena itu saya mendapatkan 4000 jam itu di hari kemarin tanggal 3 sekarang tanggal 6 ya, 3 hari yang lalu saya sudah mendapatkan 4000 jam. Dan perlu teman-teman ketahui, itu bukan dengan cara natural ya, seperti minta view ke teman-teman atau gimana, view for view gitu ya. Itu saya nggak pakai cara itu, tapi ini cara insyaallah natural 100%, nggak ada cara seperti itu. Dan kali ini insyaallah saya akan berbagi kepada kamu ya, khususnya buat kamu YouTuber. Dan mohon maaf serius, saya ini YouTuber pemula banget, saya nggak tahu apa-apa. Kalian bisa lihat video inilah apa adanya, tanpa acting, tanpa rekayasa gitu ya. Bahkan editingnya amburadul banget karena saya belum bisa, saya sama sekali belum profesional jadi YouTuber gitu ya. Dan saya akan berbagi di sini buat kalian yang sudah menjadi YouTuber. Klik tombol subscribe ya, jangan lupa klik tombol subscribe agar nanti akan mendapatkan update-update atau kejutan-kejutan dari Allah selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja. Trik yang saya lakukan mendapatkan 4000 jam dalam waktu 1 bulan kurang. Oke, yang pertama. Yang pertama yaitu 1, libatin Allah. Waduh, ini apa Pak? Ini pengajian apa ya? Bukan pengajian ini ya. Serius ini, aku ngomong serius ini. Libatin Allah. Maksudnya apa libatin Allah? Libatin Allah itu artinya apa teman-teman? Artinya kita kenal atau melibatkan Allah itu nggak cuma sholat teman-teman. Dalam segala aktivitas kita juga harus melibatkan Allah. Karena apa? Segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita hadapi itu semua Allah yang atur, termasuk dalam hal dunia per-YouTuban teman-teman. Jadi saya menyarankan buat kalian, kita libatin Allah dalam kegiatan YouTube kita. Caranya gimana? Ya simpel sekali, sholat dan doa gitu caranya. Kalian berusaha ya semaksimal mungkin itu harus jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu teman-teman. Karena di balik sholat 5 waktu itu ada waktu yang sangat bagus sekali, bahkan itu terbaik untuk berdoa, yaitu setelah sholat 5 waktu. Dan inilah yang saya lakukan teman-teman. Dari awal saya membuat konten YouTube tanggal 6 Februari 2020 sampai hari ini, insya Allah saya tidak pernah meninggalkan doa dalam sholat 5 waktu itu ya. Doanya gimana? Ya dengan redaksi yang beda-beda lah, silahkan. Kalau aku sih dulu, kalau aku sekarang doanya gini, ya Allah, jadikanlah YouTubeku menjadi ladang pahala dan ladang rizki yang berkah melimpah. Setelah itu baru ditambah targetnya. Misalkan dulu aku targetnya, ya Allah, pokoknya pekan ini, hari ini aku harus mencapai 1000 subscriber. Dan terbukti teman-teman, terbukti serius. Dan dan kemarin juga aku berdoa, ya Allah, pokoknya sekarang, hari ini atau apa itu, aku harus 4000 jam gitu. Dan terwujud teman-teman, terwujud. Bayangin gak ada sebulan 4000 jam. Masya Allah, itulah kehendak Allah. Dan sekarang saya berdoa dan mohon teman-teman juga agar monetize lancar, nggak butuh waktu berbulan-bulan, kalau perlu hitungan jam gitu ya. Insya Allah nanti terwujud lagi. Kayak yang pertama adalah libatin Allah. Dan perlu digarisbawahi, perlu tegaskan, jangan cuma melibatkan Allah, jangan cuma doa-doa tapi kita nggak punya usaha gitu ya. Enggak, saya nggak mengajarkan itu. Saya hanya mengajarkan balancing atau keseimbangan antara mendekati Allah dan berusaha gitu ya. Nah ini bukan masalah akidah ya. Intinya usaha ya doa gitu ya, ibadah. Kayak yang kedua, ini terkait teknis, terkait apa yang saya lakukan juga. Yang kedua adalah konten original teman-teman. Kenapa konten original?
Artinya kita membuat video itu benar-benar kita yang bikin gitu ya. Jangan sampai reuploader atau reuploading ya. Kita mengambil video yang lain lalu diupload di konten kita. Jangan sampai ya. Karena itu akan rentan masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta ya. Sebisa mungkin konten original, asli. Nah, bagaimana kalau konten kita itu intinya sama dengan YouTuber-YouTuber yang lain? Contoh, misalkan aku kan memutuskan tentang konten CPNS gitu ya. Ternyata apa? Sama, banyak juga YouTuber-YouTuber yang kontennya CPNS. Nah, langkah ketiga itu namanya branding. Kita mempunyai branding gitu ya. Kita mempunyai ciri khas dari konten kita, dari channel kita. Contohnya gini, soal branding. Teman-teman tahu air minum dalam kemasan yang paling terkenal itu apa? Ya kalian tahu lah, air minum yang dalam kemasan paling terkenal yaitu. Nah, itu namanya branding, teman-teman. Artinya ketika berbicara soal itu, ya itu yang dikenal. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi channel kita harus mempunyai ciri khas atau branding. Terus yang keempat, konsisten dalam membuat konten. Nah, ini teman-teman. Ya, saya tahu lah perasaannya ya. Saya juga sama ketika membuat konten di awal tuh semangat banget, ketika hari kedua, ketiga dan seterusnya mungkin terus semangat turun. Nah, saat itulah kita benar-benar kembali lagi poin 1 itu, kita melibatkan Allah, minta petunjuk pada Allah bagaimana konten selanjutnya agar kita tetap semangat. Nah, maka dari itu yang keempat tadi ini adalah kita harus mempunyai konsistensi dalam membuat konten. Maksudnya kita tetap bikin konten. Ya anggaplah 1 pekan sekali gitu ya, atau 3 hari sekali. Kalau aku ya dari awal 6 Februari 2020 sampai sekarang 6 Maret 2020 aku udah membuat konten kalau nggak salah 42, teman-teman. Bayangin 60 harian lah itu membuat konten 42. Artinya apa? Hampir setiap hari bikin konten. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Hampir setiap hari bikin konten, kecuali hari Ahad gitu ya. Kalau Ahad nggak bikin konten sama sekali, bisa jadi nanti di lain hari saya membuat konten 2 atau 3 sekaligus gitu. Dan tentunya di upload itu nggak dalam waktu yang berdekatan, tapi ada jarak beberapa jam gitu ya. Nah, itu. Terus yang kelima yaitu durasi yang panjang, teman-teman. Durasi yang panjang, karena berhubung ini kita mengejar 4000 jam, jadi sebisa mungkin video kita itu dibikin durasi yang panjang. Anggaplah ya, kalau kita membuat durasi pendek 4 menit, nanti kemungkinan paling rata-rata pembukaan atau view oleh penonton itu ada sepertiganya gitu ya, atau 1 menitnya. Nah, kalau kita membuat video durasi anggaplah 20 menit atau bahkan 30 menit, paling enggak nanti kita mempunyai view bisa jadi 5 menit atau sampai 10 menit rata-rata. Dan itulah yang saya lakukan ketika dulu di awal saya membuat video paling hanya di bawah 10 menit, tapi setelah itu saya membuat sampai ke sini ada 30 menit, bahkan paling banyak itu ada sampai 44 menit. Ya memang di lain sisi saya juga membuat konten itu benar-benar butuh waktu yang lama untuk menjelaskan gitu ya, karena soal materi juga gitu ya. Nah, terus oh ya, perlu ditegaskan lagi, kontennya juga jangan bertele-tele, teman-teman. Jangan bertele-tele, harus to the point, karena apa? Penonton nanti itu akan bosan gitu ya ketika kita memutar-muter terus gitu ya. Terus yang keenam, gunakan media sosial ya, gunakan media sosial. Kalau yang saya lakukan itu media sosial WhatsApp, Facebook dan Telegram, itu yang saya gunakan. Kenapa, teman-teman? Ketika kita menggunakan media sosial, kita itu bisa bertemu dengan pasar. Maksudnya pasar apa? Kita membuat konten YouTube itu anggaplah kita sedang memproduksi suatu barang ya, anggaplah makanan. Kita membuat makanan, kita harus memasarkan. Lah, pasarnya mana? Yaitu tadi grup-grup di media sosial. Contohnya kalau aku tuh produknya adalah konten tentang CPNS, nah pasarnya adalah grup-grup CPNS di WhatsApp, di Facebook dan di Telegram. Itu yang saya lakukan. Nah, terus yang ketujuh adalah share video atau konten andalan. Maksudnya gini, teman-teman. Nah, kenapa tadi aku bilang konsistensi membuat video atau konten? Karena kita jangan berpikir soal konten kita itu bagus atau enggak. Yang penting enggak melanggar syariat dan undang-undang gitu ya. Yang penting kita buat. Nah, permasalahan bagus enggaknya itu nanti kita lihat di hasil view ya. Di hasil view misalkan aku membuat 42 video itu ya, gitu ya. Ternyata apa? Dilihat, oh ternyata itu ada satu video yang luar biasa ya,
itu mempunyai puluhan ribu view. Nah, dari situlah kita jadi melihat, oh ternyata video inilah yang menjadi video terbaik yang sementara kita miliki, dan jadikan video itu sebagai video andalan kita. Andalan untuk apa? Andalan untuk nanti di langkah selanjutnya itu pemasaran, dipasarkan konten kita. Jadi video kita itu dipasarkan. Pasarkannya gimana? Dengan tadi di media sosial. Kalau aku 3 grup itu ya, WhatsApp, 3 media, WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Dipasarkan. Masarannya gimana? Nah, sebisa mungkin teman-teman masarinnya gabung ke grup yang sesuai dengan konten kita. Nah, kalau aku tentang CPNS, nah aku masuk PNS. Teman-teman perlu kita ketahui juga, ketika aku memasarkan gitu ya, luar biasa. Banyak juga penolakan teman-teman. Jangan salah. Hampir setiap aku bikin konten, aku share di media sosial itu, dan luar biasa teman-teman. Ini buat teman-teman juga, jangan sampai menyerah ya, karena apa, luar biasa. Dalam menempuh 4000 jam itu, sungguh aku ini, mata aku apa ini, bendul gitu ya, nggak menyerah banget. Aku ingat banget ya, aku membuat akun Telegram itu kalau nggak salah sampai 15 ya. Jadi aku masuk grup, nge-share, nggak cuma dikeluarkan, nggak cuma di-kick, tapi apa, Telegramku diblokir oleh pihak Telegram. Coba bayangin, ketika diblokir gimana? Yang bikin lagi, blokir, bikin lagi, blokir, bikin lagi. Bahkan sering, nggak cuma satu kali nge-share konten, langsung diblokir Telegramku oleh pihak Telegram. Nah itu teman-teman. Tapi tetap terus konsisten gitu ya, semangat. Jadi semangat membuat konten dan semangat memasarkan, jangan lupa. Dan buat kalian yang nantinya akan share kok di-kick, diblokir, jangan menyerah teman-teman ya. Jadi jangan menyerah, never give up ya. Dan gak cuma satu orang juga kontenku dihina atau direndahkan gitu ya. Bahkan sama YouTuber aja gitu ya, sama YouTuber direndahkan nggak masalah teman-teman. Nggak usah mikir, nggak usah fokus dalam kendala gitu ya. Kita fokus ke tujuan kita. Tujuan kita di akal kita adalah mencapai 4000 jam. Udah, kita kejar aja terus. Dan luar biasanya, masya Allah teman-teman, dalam memperjuangkan 4000 jam itu sampai aku belum pernah merasakan kurang tidur seperti ini ya. Mungkin yang awalnya aku tidur jam 9, sekarang aku seringnya tidur jam 11, 12 gitu ya. Nanti bangun jam 3, jam 4 itu untuk apa? Untuk melihat pergerakan dari YouTubeku ya. Dan luar biasanya juga sampai istri dan anakku aku ungsikan ke rumah orang tuanya. Artinya apa? Ya biar ketika aku ngurusin YouTube, istri anakku nggak tercuekin gitu ya, nggak terabaikan. Ya udah, akhirnya aku persilahkan istri anakku untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan itu hampir 1 bulan teman-teman. Maka dari itu saya bisa fokus. Jadi tanpa mengabaikan mereka, saya bisa fokus untuk mengejar 4000 jam. Nah, ini masalah teknis itu kan bisa masing-masing berbeda ya. Tantangannya juga berbeda-beda. Yang penting saya pesan jangan sampai patah semangat. Biarpun sekarang view kita masih rendah gitu ya. Terus makanya yang 8 adalah never give up, jangan menyerah teman-teman. Dan yang 9 adalah jadilah kita pembelajar ya. Jadilah pembelajar. Ya sekedar saya juga cerita, dari awal sampai sekarang saya sama sekali belum mahir soal editing. Bahkan ini video ini juga apa adanya teman-teman. Saya belum mahir sekali karena dari kemarin tuh saya hanya fokus membuat konten gitu ya. Belum fokus soal editing gitu ya. Karena prinsip saya yang penting sekarang memperbanyak kuantitas. Soal kuantitas terus nanti kualitas selalu mengikuti. Maka dari itu buat teman-teman yang menonton ini, bila ini ada kekurangan mohon maaf, serius ini mohon maaf sekali, karena saya YouTuber pemula banget dan saya butuh belajar kepada teman-teman semuanya yang sudah profesional. Dan itu adalah beberapa tips dari saya, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan di sini saya bukan niat untuk menggurui, yang penting kita sama-sama belajar sebagaimana Rasulullah telah menegaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari kandungan sampai liang lahat, atau bahasa Inggrisnya adalah long life education. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.